Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Nurwantoro MS selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Dr. Insinyur Yoyo Budi Pramono SPT MP dan Dr. Insinyur Bambang Duiloka MSI selaku dosen penguji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novika Wulansuci akan menyampaikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang berjudul Kajian Proses Produksi Apel Celup di Dilan Mesindo, Kota Batu, Jawa Timur. Apel merupakan komoditas hortikultura yang banyak dikembangkan di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Batu. Berdasarkan dokumen Kota Batu pada tahun 2018, tingkat panen apel di Kota Batu mencapai 542.106 ton per hektarnya, yang berarti memiliki tingkat panen yang tinggi. Banyaknya panen buah apel di Kota Batu menyebabkan jatuhnya nilai jual buah apel saat panen raya. Dan sifat apel yang mudah rusak menjadi masalah bagi petani. Sehingga mendorong masyarakat Kota Batu untuk mengolah buah apel menjadi produk olahan yang menaikkan nilai jual buah apel. Produk olahan apel salah satunya adalah apel celup. Apel celup adalah produk diversifikasi apel berupa apel kering yang dikemas dalam tea bag yang dapat diseduh dan menghasilkan sari buah apel instan. Pentingnya mempelajari tahapan proses pengolahan bahan pangan adalah untuk mengurangi jumlah bahan pangan yang terbuang akibat perubahan sifat-sifat fisika maupun kimia pada bahan pangan tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan mutu bahan pangan yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen sehingga mampu bersaing di pasaran serta aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Tujuan dari kegiatan PKL ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari proses produksi apel celup, serta mengenali karakteristik berbagai bahan tambahan yang digunakan selama pengolahan produk apel celup yang diproduksi oleh Dilan Mesindo. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKL ini yaitu mendapat pengalaman kerja, menambah ilmu pengetahuan tentang cara memproduksi produk minuman yang mempunyai mutu baik, keamanan pangan yang baik untuk dikonsumsi, serta membandingkannya dengan dasar teori dari pustaka yang diperoleh saat kuliah. Kegiatan PKL ini dilaksanakan di Dilan Mesindo, Kota Batu, Jawa Timur pada tanggal 13 Januari sampai 9 Februari 2020 atau selama 4 minggu hari kerja. Materi yang diamati dalam kegiatan PKL ini adalah proses produksi apel celup, keadaan umum perusahaan yang meliputi sejarah, lokasi dan tata letak perusahaan, serta struktur organisasi Dilan Mesindo. Metode yang dilakukan meliputi praktik secara langsung, observasi, dan wawancara. Pengambilan data primer dilakukan mulai dari pengamatan di kebun apel, terlibat secara langsung dalam proses pemanenan dan transportasi apel dari kebun ke tempat produksi. Melakukan penanganan pasca panen, termasuk sortasi bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan produk apel celup. Profil perusahaan. Dilan Mesindo merupakan salah satu perusahaan perorangan dengan kategori usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berdiri pada tahun 2009. Dilan Mesindo berlokasi di Kota Batu, tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5, RT 2 RW 2, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Dilan Mesindo berdiri di atas tanah seluas 2.500 meter persegi yang berada di tengah pemukiman warga. Tata letak bangunan Dilan Mesindo antara ruang produksi dengan ruangan lainnya terpisah. Ruangan yang dimiliki Dilan Mesindo meliputi ruang produksi, ruang pengemasan, kantor, dan kantor IT. Visi dari Dilan Mesindo adalah meningkatkan nilai jual apel dan menciptakan produk inovatif khas Kota Batu sehingga menjadi produk lokal yang mengglobal. Misi dari Dilan Mesindo adalah membuat inovasi-inovasi olahan makanan dari buah apel, membuat paten produk sebagai satu-satunya minuman celup buah apel di Kota Batu, serta menjaga kealamian produk apel celup. Dilan Mesindo bergerak dalam bidang usaha pengolahan minuman dan makanan yang produk utamanya menggunakan bahan baku dari apel. Pada tahun 2009, produk pertama dari UMKM Dilan Mesindo adalah apel fermentasi dengan merek Batu Bele.
Namun, produk ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu lamanya proses fermentasi dirasa kurang efektif dalam memaksimalkan bahan baku apel yang sangat melimpah. Tidak semua orang dapat mengonsumsi produk ini karena terdapat kandungan alkohol, serta sulitnya dalam perizinan produk karena produk mengandung alkohol menjadi hambatan dalam proses distribusi dan pemasaran produk apel fermentasi batu bule. Pada tahun 2012, saat itu panen apel sangat melimpah dan mengakibatkan harga jual buah apel sangat rendah, sehingga Ibu Dwi Nawangwulan yang merupakan anak kedua dari Bapak Nowadi Timotius dan Ibu Herawati berinovasi membuat suatu produk olahan buah apel yang dapat dinikmati semua kalangan. Berbeda dengan produk lain, dapat memaksimalkan bahan baku apel serta tentu saja dapat meningkatkan harga jual buah apel. Maka terciptalah produk apel celup. Apel celup merupakan produk minuman celup yang berbahan dasar buah apel di mana apel kering dikemas dalam kantung teh dan dapat dinikmati dengan cara diseduh. Pada tahun 2017, UMKM Dilan Mesindo melakukan pengembangan produk lagi, yaitu coklat apel Glenfield, di mana terdapat manisan apel di dalam coklat yang dibentuk seperti buah apel. Ketiga produk diproduksi hingga saat ini. Distribusi apel celup dan coklat apel yaitu dijual secara pribadi di toko oleh-oleh Kota Batu maupun secara online. Sedangkan untuk produk batu bole, penjualan dilakukan secara pribadi dan online di kalangan tertentu saja. Produk apel celup tersedia dalam dua ukuran box, yaitu ukuran kecil yang berisi 10 tea bag dan box ukuran besar yang berisi 20 tea bag apel celup. Harga untuk box kecil adalah Rp16.000 dan Rp25.500 untuk box besar. Masa simpan apel celup yaitu selama 24 bulan. Kadar air yang rendah menyebabkan masa simpan apel celup cukup lama meskipun dibuat tanpa tambahan bahan pengawet. Apel celup terdiri dari 4 varian rasa, yaitu original, cinnamon, peppermint, dan lemon. Struktur organisasi Dilan Mesindo terdiri dari founder yaitu Ibu Dwi Nawangwulan dengan dibantu oleh co-founder yaitu putra pertama dari Ibu Dwi. Ibu Dwi Nawangwulan membawahi secara langsung para pekerja yang meliputi karyawan bagian produksi dan karyawan yang bekerja di kebun apel. Sementara co-founder membimbing karyawan yang bertugas dalam bidang IT. Proses produksi apel celup meliputi pemilihan buah apel, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, penggilingan, pemberian perisa, dan pengemasan. Proses pertama adalah pemilihan bahan baku buah apel. Buah apel yang digunakan dalam pembuatan apel celup adalah buah apel jenis apel Rumbuyuti dan apel mana lagi. Jenis apel yang dipilih berdasarkan ketersediaan bahan baku apel yang ada di Kota Batu. Bahan baku apel berasal dari kebun pribadi serta kebun petani di lingkungan sekitar Kecamatan Bumiaji yang merupakan sentra produksi apel di Kota Wisata Batu. Sehingga dari ketersediaan apel sangat terjamin. Buah apel yang digunakan pada sekali produksi dapat mencapai 2 ton dengan waktu pengerjaan hingga 1 minggu yang dikerjakan oleh 6 karyawan dan dibantu oleh Bu Dwi sendiri. Selanjutnya dilakukan sortasi buah apel. Sortasi yang dilakukan dalam pembuatan apel celup masih menggunakan cara konvensional. Sortasi dilakukan berdasarkan kualitas buah apel, yaitu ada tidaknya kerusakan pada bahan baku apel. Apel yang sedikit busuk tetap digunakan, namun bagian yang busuk dipotong menggunakan pisau. Sedangkan buah apel dengan kebusukan berat atau lebih dari separuh buah langsung dibuang atau tidak diikutkan dalam proses produksi. Bagian yang rusak pada buah apel biasanya disebabkan karena benturan saat transportasi apel dari kebun hingga ke rumah produksi. Kerusakan secara mekanis akan mempercepat laju respirasi pada buah, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi kandungan kimiawi buah tersebut. Selain itu, buah apel yang mengalami kebusukan juga memiliki rasa yang pahit, sehingga dapat mempengaruhi produk apel celup yang dihasilkan. Buah apel yang telah disortasi kemudian dicuci hingga bersih. Pencucian buah apel dilakukan dengan cara apel dimasukkan ke dalam keranjang dan dialiri air. Pencucian dilakukan dengan tujuan menghilangkan debu, serangga, dan kotoran yang masih menempel pada apel. Pencucian buah apel yang dilakukan masih menggunakan cara yang manual.
di mana buah apel dimasukkan ke dalam bak dan dialiri air bersih melalui keran dan selang. Kemudian, buah apel dicuci dengan cara digosok menggunakan tangan. Setelah proses pencucian, dilakukan proses penirisan buah apel. Penirisan buah apel dilakukan dengan cara buah apel diletakkan ke dalam keranjang yang memiliki lubang kecil-kecil, sehingga air sisa cucian akan keluar dari lubang-lubang tersebut. Proses penirisan bertujuan untuk mengurangi air sisa cucian pada buah apel, sehingga buah apel tidak cepat busuk ketika harus menunggu ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah peracangan buah apel. Pemotongan buah apel bertujuan untuk memperluas permukaan apel sehingga mudah untuk dikeringkan. Pemotongan dilakukan menggunakan mesin perajang yang bertujuan untuk mendapatkan efektivitas dalam operasi reduksi sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada proses peracangan buah apel, alat yang digunakan berupa slicer, di mana terdapat beberapa mata pisau dalam mesin untuk memotong buah apel. Buah apel utuh dipotong kecil-kecil menjadi bentuk balok dengan panjang sekitar 5 cm. Hasil dari peracangan ditampung dalam bak besar yang selanjutnya akan siap dilayukan dan dikeringkan. Selama proses peracangan, apel mulai mengalami proses pencoklatan akibat adanya kontak dengan oksigen. Namun, reaksi pencoklatan justru diharapkan dalam pembuatan apel celup, karena warna coklat yang timbul akan membuat hasil seduhan apel celup berwarna coklat, mirip dengan warna seduhan teh. Proses berikutnya adalah pengeringan. Pengeringan adalah suatu proses memberikan tambahan energi dalam bentuk panas ke produk untuk menurunkan kandungan airnya. Alat pengering yang digunakan di lain mesindo adalah mesin dehydrator dengan bahan bakar liquid petroleum gas atau LPG. Oven tersebut dilengkapi dengan suhu pengatur gas menggunakan termostat. Apabila suhu mencapai suhu yang diinginkan, kompor gas akan mengurangi penggunaan gas LPG. Sehingga untuk penggunaan gas LPG, oven pengering tersebut lebih efisien dan lebih hemat. Kekurangan dari oven ini yaitu tidak dilengkapi timer yang akan mematikan oven secara otomatis, sehingga pengguna harus memeriksa kondisi oven secara berkala. Pengaturan suhu oven pengering ini menggunakan penunjuk yang dapat diputar untuk menyesuaikan suhu yang diinginkan. Mesin pengering yang dipakai dilengkapi dengan blower pada bagian atas. Blower digunakan untuk mengalirkan panas dari elemen pemanas yang posisinya berada di bawah oven pengering. Suhu yang digunakan dalam pengeringan buah apel tersebut berkisar 45 hingga 50 derajat Celcius selama 8 hingga 10 jam. Pengeringan dilakukan hingga kadar air buah apel mencapai kurang dari 5%. Hal ini sesuai dengan SNI nomor 013836 tahun 2000 tentang syarat mutu teh dalam kemasan, yaitu memiliki kadar air maksimal 8%. Hal inilah yang menyebabkan produk apel celup dapat bertahan hingga 2 tahun. Nah, setelah proses pengeringan, apel kering digiling kembali untuk memperkecil ukuran sebelum dikemas dalam tea bag. Tujuan proses grinding atau penggilingan adalah untuk memperkecil lagi ukuran apel kering yang telah di oven menjadi teh apel bubuk yang lebih mudah untuk diseduh. Setelah digiling, apel kering diayak untuk menyeragamkan ukuran, yaitu 4 mes. Apel kering halus yang telah mengalami proses pengeringan dan pengayakan dimasukkan ke dalam karung bersih yang kemudian disimpan dalam gudang produk jadi. Apel kering selanjutnya akan dikirim ke pihak ketiga untuk dikemas dalam tea bag dan metalize. Proses produksi selanjutnya adalah penambahan perisa atau flavoring agent. Produk apel celup memiliki 4 varian rasa, yaitu original, lemon, peppermint, dan cinnamon. Penambahan perisa merupakan upaya dalam diversifikasi produk yang dilakukan oleh Dylan Mesindo. Penambahan perisa berpengaruh pada aroma dan cita rasa hasil penyeduhan apel celup nanti. Alat yang digunakan dalam pencampuran disebut mixer. Mixer yang digunakan dalam proses pembuatan apel celup adalah jenis ribbon blender. Pengemasan apel celup terdiri dari 4 tahap, yaitu pengemasan primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Masing-masing kemasan tersebut memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan bahan pengemasnya. Pengemasan primer dan sekunder dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT Agaricus Hido Makmur Sentosa. Pengemasan primer pada apel celup adalah apel kering halus dikemas dalam tea bag. Masing-masing tea bag berisi kira-kira 1 gram apel kering.
Selanjutnya yaitu kemasan sekunder berupa metalize. Dalam satu metalize berisi 10 kantung teh dalam kemasan kecil dan 20 kantung teh dalam kemasan besar. Dalam kemasan metalize terdapat bahan penunjang yaitu silika gel yang berguna untuk menyerap uap air dalam kemasan teh. Pengemasan tersier pada produk apel celup yaitu kemasan dalam box kertas. Pada kemasan ini berisi semua informasi yang berkaitan dengan produk yaitu merek dagang, identitas perusahaan, komposisi produk, nilai gizi, nomor PIRT, logo halal, tanggal expired, petunjuk penyeduhan, dan kode produksi. Kemasan tersier terbuat dari kertas jenis art paper 260 dengan 4 warna yang berbeda sesuai dengan varian apel celup. Kemasan kuarterner produk berupa plastik yang digunakan untuk mengepak beberapa box apel celup sehingga memudahkan dalam proses pendistribusian. Dalam satu pak berisi 20 box apel celup dengan varian rasa yang sama. Pada proses pendistribusian apel celup dilakukan secara online dan offline. Dilan Mesindo telah bekerja sama dengan beberapa outlet oleh-oleh khas Batu untuk memasarkan apel celup. Sedangkan untuk penjualan online, Dilan Mesindo memasarkan produknya melalui Shopee, Tokopedia, maupun WhatsApp. Dilan Mesindo juga memiliki website dan akun Instagram sebagai platform promosi dan membuat konten yang dilakukan oleh karyawan IT. Berikut ini adalah dokumentasi dengan Ibu Dwi Nawangwulan dan Mas Alfredo Dilan selaku founder dan co-founder Dilan Mesindo. Beliau juga termasuk sebagai pembimbing lapangan saat saya dan teman saya Mutiah melakukan kegiatan PKL di sana. Kesimpulan dari presentasi saya adalah proses produksi merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perusahaan olahan makanan. Proses produksi apel celup meliputi pemanenan buah apel, sertasi buah berdasarkan kualitas buah apel, pencucian dengan air mengalir, perajangan menjadi bentuk yang lebih kecil, pengeringan dalam oven hingga mencapai kadar air tertentu, penggilingan apel kering, pemberian berisa, dan pengemasan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.